Masyarakat antusias menggunakan jalan tol Trans Jawa setelah seluruh ruas tol tersambung. Jumlah kendaraan yang melintas saat libur Natal dan Tahun Baru cukup tinggi. Bagaimana prediksi kepadatan lalu lintas jelang libur Tahun Baru dan fasilitas apa saja yang telah disediakan bagi masyarakat agar perjalanan aman dan juga nyaman? Kita akan membahasnya bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Pak Menteri, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ani. Ya Pak Menteri, kalau misalnya kita melihat dari libur Natal yang sudah lewat kemarin, bagaimana animo masyarakat terhadap tol Trans Jawa? Bisa diceritakan Pak? Ya Mbak Ani, memang cukup antusias. Kemarin saya sempat ke Solo, ke bandara, itu penerbangan itu turun ya. Dalam suatu angka yang relatif tinggi, hampir 15%. Dan setelah saya klarifikasi, itu dari Solo ke Surabaya relatif banyak yang berpindah jalan tol. Jalan tol itu memangkas waktu yang sangat signifikan, Solo-Surabaya. Kurang lebih bisa hampir separuh. Biasanya 6 jam, sekarang bisa 3-4 jam. Jadi begitu antusias. Juga yang dari Jakarta ke Solo, Jakarta ke Surabaya, itu sangat antusias. Karena memang dalam faktanya tidak ada lagi isu macet. Ya, tidak ada isu macet. Jadi antusiasme dari masyarakat begitu tinggi. Makanya kami juga melihat bahwa sekarang isunya adalah keselamatan. Kita harus memantau, masyarakat itu harus concern tentang keselamatan. Baik, nah terkait masalah keselamatan Pak, belum lama talut di ruas tol Salatiga Kertasura ini sempat ambrol persisnya pada Senin kemarin. Nah, apakah ini tidak mengganggu arus lalu lintas Pak? Saya klarifikasi juga dengan Kapolres Solo, apa yang terjadi dan bagaimana diskusi dengan pihak yang terkait. Jadi talut itu memang ada sejumlah bagian yang rusak. Dalam pengamatan para teknisi itu nggak masalah ya, jadi tetap bisa berlangsung. Dan mungkin dalam 1-2 hari ini pekerjaan itu akan diselesaikan. Jadi yang melintas ke Solo nggak usah ragu, talut itu cukup aman, tidak ada masalah. Baik, bagaimana dengan ruas tol lain Pak yang memang masih dalam pengerjaan namun sudah difungsikan begitu, seperti salah satunya ruas Salatiga Kertasura ini, apakah juga bisa dipastikan keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya? Sebenarnya sejak Presiden meresmikan beberapa ruas tol itu, sudah bisa dipastikan bahwa ruas-ruas itu aman ya. Jadi bahkan kita sebenarnya sudah mengoperasikan jalan tol itu, tetapi dengan Rp0 sampai tanggal 31 ini. Ya. Jadi semua ruas-ruas itu bisa berfungsi dengan baik. Bahkan nanti siang ini saya akan berkunjung ke Cirebon dan Batang, mau melihat rest area. Ya. Rest area itu sekarang bagus sekali, karena Jasa Marga dan pengelola jalan tol bekerja sama dengan Pemda mengundang para UKM ya, makanan-makanan yang enak. Nah, di sini saya ada satu contoh di mana makanan itu kita campaign ya. Ada makanan yang enak ya. Ini ada peta kuliner Trans Java yang kita kuda blast ya. Dan di situ dijelaskan bahwa makanan-makanan di Brebes, di Cirebon, di Batang, Salatiga, Medion. Medion itu pecelnya top banget. Pada saat saya ke sana luar biasa. Jadi mudik kali ini enjoy sekali ya. Masyarakat yang mudik enjoy karena makannya itu makanan rakyat. Masyarakat di kota-kota yang dilewati juga enjoy, karena apa? Bisa berdagang dengan harga yang murah. Ya. Jadi wisata kuliner bisa dijalankan.
Baik, selain apa namanya jalan tolnya yang sudah terhubung begitu Pak ya, juga fasilitas dan segala Betul. sesuatu sudah dipastikan aman. Satu lagi Pak terkait masalah angkutan umum dan juga bus ini juga patut diperhatikan. Bagaimana apa yang Anda lakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanannya? Ya, memang liburan kali ini adalah keselamatan yang kita pastikan harus dikawal ya. Di jalan tol pun kita memperingatkan jangan lebih dari 100 km per jam. Kalau lebih dari 100 km per jam kita akan tindak ya. Iya, iya. Kemudian tentunya kesehatan kita, kesehatan dari kendaraan. Nah, bus ini ada yang spesifik. Adalah bis pariwisata. Bis pariwisata biasanya kurang mendapat perhatian. Nah, oleh karenanya kami melakukan rem cek yang intensif terhadap bis. Saya kemarin melakukan cek di beberapa tempat, di Borobudur, di Tawamangu, juga di Bandung. Pastikan bahwa bis-bis itu sudah direm cek ya. Nah, oleh karenanya saya menghimbau kepada penumpang, carilah bis yang sudah direm cek. Kalau belum direm cek, jangan dinaiki. Karena Tahunya dari mana Pak? dan Indikator sudah direm cek itu Kapolres dari mana? ada stiker. Ada stiker di kanan bawah itu tanda sudah diperiksa ya. Baik, jadi warga bisa mencari tanda itu ya Pak ya untuk memilih bus begitu. Betul. Pak, kalau betul. dari tol Trans Jawa Ya. yang lebih dari 600 kilo dari Cikampek ya Pak ya, dari Cikampek ke Surabaya ini apakah sudah dipetakan Pak? Di titik-titik mana saja yang kepadatannya akan relatif lebih tinggi begitu? Ya, sebenarnya kalau kepadatan itu relatif tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu justru di Japek ya. Setelah itu landai ya. Saya memang memperingati dari Japek ke Semarang itu datar ya. Enak sekali itu. 100 km per jam itu tidak terasa ya. Tapi dari Semarang ke Solo melalui Salatiga itu bergunung-gunung. Nah, ini pemandangannya indah sekali, tetapi kita harus hati-hati di sana. Baik, namun fasilitas, rambu, penerangan sudah dipastikan aman Pak? Tersedia? Insya Allah kita sudah siapkan semuanya. Bahkan tidak saja hardware, software itu kita melakukan koordinasi dengan baik ya. Kita kerjasama dengan Pertamina, ada bensin, ya. Kita kerjasama dengan Menkes, ada klinik-klinik, bahkan ada klinik yang pakai motor, ya. Kita kerjasama Pemda, kuliner kita sediakan di mana-mana. Dan kita kerjasama dengan polisi yang pasti untuk memastikan keamanan. Jadi kalau ngebut pasti disemprit, nggak boleh. Baik, itu dalam radius atau dalam jarak berapa kilometer Pak? Ada rest area, begitu, ada berbagai fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita sudah siapkan kira-kira setiap 15 km, ya. Ya katakanlah kalau dari Brebes ke Cirebon itu ada 2. Ya, dari Brebes ke kota yang lain kira-kira ada 2. Jadi enjoy sekali. Ini nanti jam 11 saya akan ke Cirebon dan akan ke Batang. Saya akan makan empal gentong di sana. Enak sekali pasti. Baik, Pak, apakah bisa diprediksi Pak kira-kira ada berapa banyak kendaraan yang melintas atau volume kendaraan nih menjelang libur tahun baru yang akan segera datang beberapa hari lagi? Ya, dalam diskusi kami dengan Dirut Jasa Marga beberapa hari lalu, memang ada kenaikan yang cukup tinggi, kira-kira naik 30%. Jadi dalam 1 jam itu kalau nggak salah ada satuan 90.000 ya, yang cukup banyak. Satuannya saya lupa, 1 jam atau berapa jam. Jadi kenaikannya itu cukup tinggi, 30%. Tapi kalau kita pantau dari Japek sampai ke Surabaya itu tidak ada kemacetan. Event itu di Japek itu tidak macet karena kita memanage dengan baik. Konstruksi itu kita batasi, kendaraan berat itu juga dibatasi, dan polisi dan Dishub menjaga secara intensif di sana.
Insya Allah Baik, tidak ada, mudiknya menyenangkan. tidak ada kemacetan ini, apakah juga bisa dipastikan untuk arus baliknya nanti, Pak? Nah, arus balik memang mesti diperhatikan. Arus balik itu akan terjadi di tanggal 1 dan 2, ya. Ya.